Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sapaan rohani hari ini akan membahas tentang mana yang lebih penting, perbuatan kasih atau iman kepada Kristus. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus yang akan memeteraikan di dalam hati kami dan melayakkan setiap kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu sesurut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang hidup itu sungguh masuk dalam hidup kami dan sungguh bekerja dalam hidup kami untuk menghasilkan buah-buah kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Dalam hidup sehari-hari, ada dua pernyataan yang seringkali membuat kita menjadi gamang. Yang pertama, ada orang yang menekankan perbuatan kasih, sehingga perbuatan kasih pada sesama yang menjadi terpenting. Dan kemudian mereka berkata, yang terpenting adalah perbuatan kasih untuk semua orang. Sehingga ketika mereka pun tidak punya persekutuan dengan Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi di sisi lain, ada orang yang mementingkan persekutuan dengan Tuhan menurut versinya. Sehingga mereka pun punya iman, tapi tidak punya perbuatan. Dan mereka mengatakan yang terpenting adalah dengan Tuhan. Saudara-saudara, mana yang lebih terpenting bagi kita? Perbuatan kasihkah atau imankah kepada Kristus? Surat Galatia pasal 5 ayat 1-15 akan menjawab pertanyaan kita. Surat Galatia pasal 5 itu berisikan sebuah kenyataan yang ada dalam kehidupan jemaat di Galatia. Rasul Paulus menegur hal-hal yang salah dalam kehidupan berjemaat di situ. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan jangan sampai kita ditipu oleh pengajar-pengajar yang sesat. Di satu sisi ada para pengajar-pengajar yang ada di dalam jemaat Galatia yang menekankan dan mengatakan bahwa upacara-upacara legalistik dari hukum Taurat itu sangat penting, sehingga membawa jemaat Galatia itu berpandangan bahwa mereka belum menjadi anak-anak Abraham yang sesungguhnya. Mereka belum menjadi pewaris daripada janji Tuhan kepada Abraham kalau mereka tidak mentaati secara legalistik semua peraturan dalam Taurat. Saudara-saudara, bagaimana Paulus menjelaskan? Galatia pasal 5 ayat 1, Paulus menegaskan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yang pertama ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa yang bisa menyelamatkan kita, melepaskan kita daripada kuk perhambaan dan yang bisa memerdekakan kita adalah Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Jadi tidak ada kata lain yang bisa membuat kita bisa menjadi manusia yang bertobat, yang membuat kita bisa menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal, yang bisa melakukan perbuatan kasih, kalau kita sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita harus hidup di dalam Kristus. Tanpa iman kepada Kristus, maka hidup kita tidak bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan.
Saudara-saudara, inilah iman yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada jemaat Galatia. Iman yang diperoleh dari anugerah penyelamatan Kristus. Iman melalui penebusan Kristus. Dan iman yang seperti ini membawa konsekuensi kita harus meninggalkan kehidupan yang di dalam dosa. Iman yang seperti inilah yang akan melepaskan kita dari ego kita, yang mementingkan diri sendiri, yang merasa harusnya menjadi terutama, yang serakah, yang dikuasai oleh nafsu. Dengan iman kepada Kristus, dengan berpusat kepada Kristus, harus ada perubahan dalam diri kita. Jadi iman kepada Kristus pada saat zaman di surat Galatia itu dibelokkan menjadi iman kepada legalistik, perbuatan-perbuatan dan kelakuan-kelakuan mereka mentaati Taurat. Iman kepada Kristus bukan hanya sekedar mengikuti peraturan gereja, bukan hanya sekedar melakukan ibadah, tapi iman kepada Kristus memerdekakan orang itu dari hawa nafsu duniawi dan dilepaskan dari manusia lama yang mengukung dan yang menjerat dia, melepaskan dia dari egonya dan yang membuat dia dibentuk oleh Kristus menjadi serupa dengan dia. Nah, iman kepada Kristus itu dijabarkan oleh Rasul Paulus tidak bisa menjadi iman yang diam. Tidak ada iman di dalam Kristus, orang itu yang terpenting hanya dengan Kristus, tapi tidak berbuat apa-apa. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1-15, paling tidak ada 3 kali Rasul Paulus mengingatkan bagaimana mereka itu harus sungguh-sungguh menjalankan kehidupan, yaitu iman yang bekerja oleh kasih. Di ayat 6, ayat 13, dan ayat 14. Sangat jelas, misalnya ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi iman kepada Kristus yang sesungguhnya tidak diam, tetapi iman yang bekerja oleh kasih. Saudara-saudara, iman yang bekerja oleh kasih itu akan membawa kita di dalam kehidupan punya kesempatan melayani Tuhan. Kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita memberi kesempatan dalam situasi kondisi seperti apapun. Kita punya kesempatan melayani Tuhan, melayani sesama dengan kasih. Inilah perbuatan kasih. Jadi tidak ada orang yang boleh mengatakan yang terpenting perbuatan kasih, tapi saya tidak perlu Tuhan. Tidak ada orang yang mengatakan saya bisa mengerjakan perbuatan kasih walaupun saya tidak punya persekutuan dan tanpa peduli dengan Tuhan. Tidak bisa. Perbuatan kasih itu hanya terjadi karena Tuhan ketika hidup kita dibentuk oleh Dia, dan kasih yang agape, yang sempurna itu baru mengalir dalam hidup kita. Lalu bagaimana ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan dalam masa pandemi COVID-19? Biarlah di dalam situasi kondisi yang sulit, yang selalu berubah dan tidak punya kepastian, kita benar-benar telah dimerdekakan oleh Kristus. Karena dalam perjumpaan kita dengan Kristus, kita benar-benar dilepaskan dari dosa, dari sifat-sifat dosa, dari kebiasaan dosa, dari perbuatan dosa, dari perbuatan kepentingan diri sendiri dan ego. Dan disitulah kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Kita dimerdekakan oleh Kristus, kita beriman kepada Kristus, artinya kita sungguh-sungguh diatur, dikendalikan oleh Kristus dengan Roh yang kudus
untuk hidup seperti yang diinginkannya, yaitu hidup kudus, hidup yang melayani dan mengasihi. Sehingga di dalam situasi kondisi yang kekurangan sekalipun, dalam situasi yang terjepit, dalam keadaan sakit pun, kita tidak akan pernah berhenti dengan syukur dan sukacita menyambut setiap hari. Karena kita punya kesempatan melayani Tuhan dan menjadi berkat untuk sesama, untuk membagikan kasih Tuhan. Kiranya hari ini kita mulai dimerdekakan oleh Kristus. Hidup dipimpin oleh Kristus menjadi pusat hidup kita. Dan dalam iman yang berpusat pada Kristus seperti inilah, mengalir kasih Allah yang tidak akan pernah berhenti, mendorong kita dalam perbuatan kasih untuk siapapun dan di mana. Tuhan memberkati firman. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan situasi kondisi yang kami alami di masa pandemik, yang sulit, yang tidak punya kepastian, dalam kegentaran, kegelisahan, dan tidak tahu kapan berakhirnya penderitaan karena COVID ini, menyebabkan dan mendorong kami untuk sungguh-sungguh rela dan ikhlas dimerdekakan oleh Kristus, berpusat pada Kristus, dan biarlah hidup kami menunjukkan iman yang dimerdekakan oleh Kristus itu dengan mengizinkan hati kami dikuasai oleh kasih Kristus yang mengalir dalam perbuatan, baik di dalam pikiran, tutur kata, sikap, perbuatan kami yang melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah Tuhan menolong kami dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami berjumpa dengan Tuhan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Kiranya sapaan rohani hari ini membawa kita berpusat kepada Kristus dalam iman yang sesungguhnya. Dan di dalam iman kepada Kristus inilah kita sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus yang melayani Tuhan dan melayani sesama.